Ya, sekarang saya ingin mengajak kalian mendengarkan dongeng asli, dongeng real dari sang guru sekumpul, yang dimana dia benar-benar mengaku di dalam kajiannya, majelisnya, sekumpulannya, bahwa ketika dia ziarah ke makamnya Nabi SAW, dia menyaksikan berserta orang-orang yang ada di sekitar makam Nabi, menyaksikan Rasulullah SAW bangkit dari kubur. Jadi siapkan cemilan kalian buat menyimak, ya. Masuk ke dalam masjid mulai babus salam menuju raudhah. Maka tatkala orang di masjid melihat terutama tentaranya, seakan-akan tentara itu tadi patuh lawas, lalu memberikan jalan untuk kursi roda kita. Jalan kursi roda masuk. Orang di raudhah itu semuanya Kagum. Selesai ziarah ke makam Nabi. Udah ziarah ke makam Nabi, polisi-polisi itu semua menjaga. Begitu kita ziarah membuka mata, kita melihat dan merasa. Keluar dari kuburnya. Lalu Rasulullah itu mencium lintu betul. Maka ulun gugur dari kursi roda, menangis karena rasa ada takut Rasulullah ini tengah mencium lintu seorang. Karena rasa ada takut Rasulullah ini tengah mencium lintu seorang. Karena rasa ada takut Rasulullah ini tengah mencium lintu seorang. Karena rasa ada takut Rasulullah ini tengah mencium lintu seorang. Lutut saya. Percaya kada percaya ya salah, namun ulun berdusta kada wani. Lutut saya, teman-teman. Habiskan satu dulu ya. Jadi si sekumpul ini benar-benar mengaku di majelisnya bahwa ketika ziarah ke makamnya Nabi SAW, melihat dan merasakan kuburan Nabi SAW bergejolak, terbelah, bangkit dari kuburnya Nabi SAW, lalu mencium lututnya si sekumpul. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak, keluar. Cocok aja pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul presiden Abdul Presiden ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintu bengkok. Konyol. Cerita seperti ini memang patut untuk ditertawakan, patut untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahwa orang-orang yang sejatinya berbicara tentang keramat-keramat semacam halu ini perlu untuk diadili, teman-teman. Tapi mau diadili bagaimana, orangnya sudah meninggal. Jadi yang perlu kita edukasikan apa? Bahwa meyakinkan kepada umat seperti ini adalah khurafat. Hal seperti adalah penistaan terhadap Nabi. Dan ini bukan satu-satunya. Pengakuan dari guru sekumpul ini bukan satu-satunya. Di dalam kitab Ba'alawi, bahwa sesepuh orang-orang Ba'alawi juga mempunyai cerita yang sama dengan guru sekumpul, namun bukan bangkit secara keseluruhan. Tapi yang bangkit apa? Tangan Nabi SAW keluar dari kuburan. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tudabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada hijab. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara mereka ini melakukan tipu daya kepada umat, penipuan kepada umat, yang dimana mereka hanya didasari dengan dongeng, cerita halu, takhayul,
khurafat. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika meninggal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah rindu kepada Nabi, bahkan anaknya Fatimah sampai sakit-sakitan di dalam kerinduannya kepada Nabi SAW. Tapi tidak ada itu cerita bahwa Nabi SAW keluar dari kuburan menemui Fatimah, mengobati rindunya Fatimah. Tidak ada. Konflik terjadi di antara para sahabat, Muawiyah dengan Ali, Aisyah dengan Ali, bahkan terus perang saudara terjadi. Kenapa Nabi SAW tidak bangkit dari kuburnya untuk menyelesaikan, melerai pertikaian itu? Malah ujuk-ujuk bangkit dari kuburan hanya untuk mencium lututnya si sekumpul ini. Benar kata Adi Hidayat itu, orang yang bercerita tentang kepalsuan, sesuatu yang palsu, nipu, maka tidak akan masuk di akal sehat. Ini banyak di bulan Rajab ini. Kalau mau palsu, memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Orang yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan bagi neraka untuk menyentuh kulitnya. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Jadi hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ya, nggak ada dalil yang menguatkan. Kalau kita bahagia saja, dibebaskan dari neraka, untuk apa puasa Ramadan? Bahagia aja. Alhamdulillah saya bahagia dengan kedatangan Ramadan. Ini bukti kesuksesan guru sekumpul membuat akal sehat jemaahnya, umatnya mati. Membawakan hadis kopi, barang siapa yang minum kopi, selama bekas kopi itu ada di tenggorokan, malaikat memintakan ampun kepada Allah. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding terbalik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun dibela, oh iya, karena itu minum kopi sambil berzikir. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kopi memang, tapi ada kurma. Kenapa tidak ada dalil? Selama di mulut orang yang berzikir kepada Allah sambil makan kurma, rasa kurma di mulutnya masih ada, di tenggorokannya masih ada kurma, malaikat mintakan ampun. Sambil berzikir, sama kan? Kalau kuncinya bukan di kopi, tapi di zikir, berarti bukan cuma kopi. Kalau mau palsu, memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Jadi hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ini kengibulan yang mau dibela dengan sok-sokan membawa dalil zikir. Terus dia mengatakan juga bahwa wali-wali ini ya, ketika dia melihat orang dan orang melihat dia, maka yang dilihat oleh wali ini masuk surga. Dan mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan juga latihan bisa begini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat muntah, makanya seseorang aja syahidah syahadatan la yasqa ba'da abadan. Orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Jadi hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Thalib, melihat orang-orang, melihat sahabat. Tapi ada juga sahabat yang masuk neraka ketika berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang selalu saya ulang-ulang untuk menjadi referensi, untuk menjadi tolak ukur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, salah satu sahabat tertancap anak panah, meninggal, diklaim syahid oleh sahabat yang lain, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengklaim dia masuk neraka. Apa alasannya? Karena dia mengambil harta ghanimah secara diam-diam. Hanya perkara ghanimah, orang yang ikut perang dengan Nabi masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berlumuran maksiat, dilihat sekumpul masuk surga, dilihat Umar bin Hafiz masuk surga, karena kan diakui wali oleh kalian. Inilah kesuksesan dari sufi, membuat akal sehat mati.